Ketika cari buku, kalian asal lihat judul aja ya. Nggak coba lihat-lihat isinya dulu gitu. Ya. Nah, untuk tahu isi buku kan sebenarnya kita perlu baca beberapa kalimat di dalam paragraf lah. Itu makanya kita perlu tahu bagaimana memahami paragraf. Jadi kalian buka buku, lihat paragraf, lihat kalimat pertama, kalimat terakhir, kira-kira udah tahu ini ngomong apa gitu. Jadi cepat. Jadi ulasan buku itu kalau ada tadi yang kemarin ya, ada yang kasih yang 400-an halaman, bisa nggak selesai, dia bilang ya bisa aja, tergantung bagaimana kalian membaca. Nggak perlu baca setiap kata gitu. Nah, saya ingin kalian tes ya, 30 detik. Semua bawa pulpen, kertas, sama laptop alat untuk mencatat. Oke. Saya kasih waktu 15 detik cukup ya, 15 detik untuk melihat apa yang ada di slide. Setelah 15 detik, kalian harus menuliskan apa yang sudah kalian lihat tadi. Jangan ada yang curang ya. Jadi 15 detik waktu untuk melihat, nggak boleh ada yang mencatat. Setelah 15 detik baru kalian catat. Oke, waktu dimulai dalam 3, 2, 1. Itu nggak jalan ya, batasan. Oke, mulai. Nggak ada yang mencatat. Oke, silahkan tulis apa yang kalian lihat tadi. Kamu udah paham ya? Oke, siapa yang jawab semuanya? Satu aja. 2. Ada yang 4? Oke, Ririn, 4-nya apa aja? Kaki Z dan RS LGBT. Kurang 1. Lumayan ya, kayaknya waktu 15 detik kepanjangan. Oke, aku kurangin. Yang kedua, mulai ya. Kayaknya 10 detik aja. Lanjut. Oke. Siapa yang dapat 1? 2? Kamu coba 2. Ya. 3? 4? Ada yang dapat semua? Iya. Coba cek dulu. Coba Elizabeth. STH, BMB, THT. 10 detik terlalu lama ya. Satu lagi. Oke.
Tunggu. Marlon dapat berapa? Marlon 4. Riko? 5. Udah naik ya. Kalian udah bisa lah. Terakhir. 1, 2, 3. Tulis. Siapa dapat semua? Noniat? Semua. Marlon? Kenapa semua? Apa isinya? Kamu tulis. Ada 2 kue. Isinya ya. Yang sulit yang mana? Yang paling gampang? Yang paling gampang ini. Kenapa? Semuanya? Oh iya. Satu. Gak ada huruf vokal, bisa dibaca. Terus yang pertama aksak ya. Yang kedua juga gak ada huruf vokal tadi. Yang ketiga, yang 3 sama 4 lebih gampang 3 atau 4? Kenapa 4? Maksudnya lebih jelas? Ini kayak sebuah kalimat. Yang ini belum. Ini kata-kata tapi nggak ada hubungannya ya. Jadi kita lebih mengerti. Kita itu lebih gampang mengerti informasi yang punya arti ya. Kalau yang tadi huruf acak kita agak susah ingat. Kalau yang punya artinya kita lebih gampang mengingat. Jadi itu ketika kita memahami paragraf juga sama ya, kita mesti tahu hubungannya. Kalau kita tahu hubungannya kita lebih gampang ingat. Kalau enggak kita lihat kata-kata itu cuma acak, paragraf ke paragraf juga acak, nggak ada hubungannya. Kalau nggak ada hubungannya kita agak susah mengingat. Jadi buku jurnal pun mereka memiliki alur, ada hubungannya dari paragraf ke paragraf, dari introduksi kenapa sampai ke konklusi seperti itu. Jadi pasti disusun memiliki alur, memiliki arti. Ketika kalian menulis pun harus seperti itu ya. Bukan setiap paragraf cuman ditaruh gitu aja, tapi nggak tahu hubungannya dari paragraf 1 ke paragraf 2 hubungannya apa. Jadi di dalam paragraf ada elemen penting 3 ya. Yang pertama pasti topik, ada topik utama. Yang kedua, kalimat topiknya itu adalah ide utama dan poin yang ingin disampaikan. Jadi keseluruhan paragraf punya satu topik, kemudian di dalam satu topik itu dia jelaskan di dalam kalimat topik ide utama, itu satu kalimat. Dan untuk mendukung kalimat topik itu ada kalimat-kalimat pendukung yang menjelaskan satu ide.
Jadi kalau paragraf kalian kepanjangan, kemungkinan idenya mungkin nggak jelas. Ya. Kalau paragrafnya terlalu pendek, kemungkinan mungkin pendukungnya kurang, atau paragraf itu sendiri sebenarnya nggak punya ide utama, cuman paragraf yang nggak punya arti. Oke. Kemudian analisis dan kesimpulan kalau diperlukan ya. Jadi rata-rata, bukan rata-rata ya, hampir semua paragraf seharusnya memiliki ide utama, satu ide utama yang ingin disampaikan. Nah, untuk menemukan topik, biasanya kita perhatikan kata yang diulang-ulang. Kalau satu paragraf, dia ngomongin tentang apa ya, tentang doa, ya kemungkinan dia ngomongin tentang doa. Jadi kalian kalau mau baca cepat juga perhatikan kata-kata yang diulang. Satu buku itu dia mengulang kata apa? Misi. Ya, mungkin itu fokus utamanya misi. Kemudian untuk menemukan ide utama dari suatu paragraf, itu adalah melihat kalimat topiknya ya. Dan kalimat topik itu bisa berada di kalimat pertama, kalimat terakhir, ada yang di tengah-tengah paragraf, ada yang di awal dan di akhir. Jadi ditutup di awal dan di akhir. Contoh ya, saya ingin mengatakan topiknya tentang operasi plastik. Kemudian kalimat topiknya operasi plastik tidak baik untuk dilakukan. Berarti nanti isi paragrafnya, kalimat pendukungnya isinya apa? Kalau misalnya saya tadi kan bilang ya, kalimat topiknya operasi plastik tidak baik untuk dilakukan. Berarti nanti selanjutnya isi paragraf itu adalah kalimat pendukung. Untuk mendukung saya bilang operasi tidak baik untuk dilakukan. Berarti isinya kira-kira apa? Karena kamu bisa kasih alasan, bisa kasih contoh, bisa kasih data. Misalnya data orang-orang yang melakukan operasi plastik jadinya buruk gitu. Itu satu. Bisa kasih yaitu data ya, berapa persen orang yang setelah melakukan plastik jadi mungkin mengalami apa? Kecanduan. Contoh bisa atau kasih argumen juga bisa ya. Oke. Ini paragraf deduktif. Coba kalimat topiknya di kalimat yang mana? Oke, kalimat pertama kenapa? Oke ya. Kalimat topik itu biasanya kalimat yang lebih bersifat umum ya. Jadi paragraf deduktif ya, kalimat topiknya di awal paragraf. Jadi dia dari umum, dia bilang lahan pertanian semakin sempit. Tapi detail-detailnya belum dia kasih ya. Jadi kalimat topiknya di awal dan kalimat-kalimat selanjutnya itu adalah kalimat yang menjelaskan dari kalimat topik. Jadi Pulau Jawa semakin sempit lahannya karena ada apa? Nah, dia dijelaskan jumlah penduduk semakin banyak, populasi bertambah gitu ya. Jadi kalau kalian baca paragraf, kalian baca satu kalimat pertama dan langsung tahu intinya, oh Jawa itu lahan semakin sempit. Langsung bisa kalian lewatin, kecuali ada hal-hal yang penting yang ingin kalian tahu. Oh, alasannya apa? Kalian ingin cari detail dan argumennya, baru kalian baca isinya. Ini ada alasan-alasannya gitu ya. Jadi nggak harus semua paragraf baca detail, hanya paragraf yang menurut kalian itu penting untuk kalian bahas di dalam paper kalian nanti. Oke, benar ya, paragraf deduktif lahan pertanian.
Yang ini? Oke. Ada yang bilang di awal? Di awal. Ada yang bilang di tengah? Di terakhir. Oke. Kenapa yang terakhir? Karena yang dari pertama itu Oke. Menjelaskan, dan kita belum tahu ini ngomong apa ya. Minuman bersoda yang mana? Oke. Jadi memang penjelasan khususnya dulu itu kalimat penjelas ya. Sampai terakhir baru kita tahu oh nama dia mau bilang tentang minuman bersoda ini yang adalah namanya Just Cola. Saya nggak tahu itu apa juga. Atau biasanya pola induktif kalimat penjelas di akhir itu paling penjelas. Kalimat topiknya di akhir biasanya paragraf generalisasi ya. Misalnya kita ingin mulai dari pertanyaan-pertanyaan khusus, kemudian kita menyimpulkan di akhir paragraf. Atau yang kedua, paragraf analogi ya, kalian membandingkan dua hal, kemudian sampai di akhir baru kalian menyimpulkan dari data perbandingan tersebut. Yang ketiga adalah pola sebab akibat. Misalnya ingin bilang Jakarta banjir, kalian bisa jelaskan sebabnya dulu, ada banyak pembuangan sampah sembarangan, kemudian kurang lahan pertanian, semuanya beton, semuanya aspal ya, jadi air nggak masuk. Baru akibatnya adalah terjadi banjir. Nah itu bisa paragraf induktif, kesimpulannya di akhir. Betul ya. Yang ketiga, paragraf ineratif ada di mana? Posisi kalimat topik. Tengah yang mana? Oke. Jadi dia jelaskan di awal itu mie dan nasi kalorinya tinggi. Karena itu nggak bisa dimakan bersamaan. Selain itu keduanya juga mengandung karbohidrat. Jadi selain kalori mengandung karbohidrat. Itu kenapa kalian nggak boleh makan mie instan dan nasi bersamaan. Tapi kalian sering ya di sini. Dan itu kenapa kalian cepat lapar setelah itu. Isinya cuma karbohidrat ya. Habis kenyang cepat lapar lagi 2 jam kemudian lapar. Mungkin kalian kalau tulis paragraf ini diajukan ke bagian dapur, boleh nggak nasi? Oke ya, kalimat topiknya di tengah. Kalau deduktif induktif, topiknya ada di mana? Alfa dan omega, awal dan akhir. Oke ya, dia bilang harga beras naik, kemudian di tengah-tengahnya dijelaskan ya ada di pasar mana tuh naik berapa persen. Ini ada datanya, si Billy Hartanto juga bilang naik dari tanggal 12. Kemudian disimpulkan lagi. Itu di awal dan di akhir. Jadi jelas sekarang kalau baca paragraf udah bisa menemukan topiknya ya. Kita lanjut transisi. Setelah kalian ngerti paragraf, mesti ngerti dari satu paragraf ke paragraf lain itu hubungannya apa. Kalian dengar khotbah juga perlu tahu kan hubungan dari awal ke tengah, ke akhir, ke kesimpulan itu apa.
Jadi untuk bisa mengerti itu, kita perlu tahu transisinya, dan transisi itu ditandai dengan kalimat atau kata penghubung ya, yang disebut dengan preposisi. Preposisi kata penghubung yang menghubungkan kata atau kalimat. Kenapa perlu mengerti kata sambung ya atau preposisi ini? Karena ketika saya baca tulisan kakak-kakak tingkat kalian sebelumnya, kadang yang sebab mana, yang akibat mana nggak jelas. Oke. Contohnya, setiap kali mau hujan, kata itu akan mengeluarkan suara. Kalian pernah dengar nggak sih? Kalau kata mulai apa sih krok-krok gitu ya, itu tandanya mau hujan. Benar? Tunggu. Belum selesai. Jadi setiap kali kata itu krok, itu mau hujan. Jadi kalau kata itu mengeluarkan suara, dia menyebabkan hujan. Benar apa enggak? Belum tentu, tapi setiap kali dia mengeluarkan suara hujan. Bukan dia yang menyebabkan. Jadi kata tahu mau hujannya prediksi. Oke. Hubungannya mesti jelas ya. Bukan kata yang menyebabkan hujan ya. Meskipun memang setiap kali mau hujan dia mengeluarkan suara. Nah, terus sering lagi pakai kata sebab di awal kalimat. Sebabnya banyak sekali sampai aku nggak tahu yang menyebabkan itu sebenarnya yang mana. Sabet adalah mahasiswa seminari, sebab dia sebab lagi. Jadi sebenarnya kalimat topiknya jadinya nggak jelas. Dia mau ngomong apa, penyebabnya apa, akibatnya apa, nggak jelas ya. Dia cuma ngomong sebab terus akibatnya apa, gitu, nggak jelas. Jadi tolong pelajari ini dengan baik. Yang pertama, jenis transisi, urutan waktu juga mesti jelas ya. Urutan berdasarkan urutan kejadian, kadang ada paragraf itu paragraf kronologis ya, misalnya ingin menjelaskan kejadian perkara terjadi pembunuhan. Nah, itu urutan waktunya mesti jelas. Apa yang terjadi dulu, kemudian kamu melihat apa, kemudian baru apa yang terjadi. Jadi, contoh penggunaannya pertama, kemudian selanjutnya, akhirnya. Itu kata-kata penghubung yang bisa dipakai. Kedua, ilustrasi. Ilustrasi sering dipakai di khotbah ya. Ketika kalian menjelaskan sesuatu, kalian kasih ilustrasi, kalian bilang contohnya, misalnya seperti kalau daftar ya poin-poin ya, poin-poin yang ingin disampaikan ya pasti pakai pertama, kedua, ketiga. Kalau pakai begitu lebih jelas. Jadi orang tahu poin pertama, kedua, ketiganya apa ketika kalian kasih kata pertama, kedua, ketiga. Kalau enggak, satu paragraf itu membingungkan ya, poin-poinnya yang mana. Kelanjutan setelah terjadi sesuatu, kita bilang juga dan lagi lebih jauh yang lain. Ini saya kasih contoh-contohnya supaya ketika kalian menulis lebih variatif ya. Jangan pakai juga terus. Ada kata-kata lain selain juga gitu. Dan lagi lebih jauh, kan orang bacanya lebih enak, nggak diulang-ulang juga. Riko juga makan nasi, Ari juga makan nasi, demikian Boyman juga gitu. Terus sampai saya bacanya. Kontras perbandingan ya, menunjukkan sisi baliknya, berlawanannya seperti apa ya. Kita bilang di sisi lain, sebaliknya, tetapi. Jangan tetapi terus. Ya, ada kata-kata lain. Sebab akibat ini yang perlu diperjelas ya. Yang mana sebab, yang mana akibat. Kalau saya bilang
A terjadi karena B. Susah ya. Nanti deh saya kasih contoh. Itu menyebabkan satu hal menyebabkan yang lain. Jadi bisa pakai karena akibatnya sebab demikian. Oke, karena ya coba ya. Banjir terjadi karena buang sampah sembarangan. Yang menyebabkan apa? Akibatnya? Oke. Kalau dengan demikian, karena Esther rajin membaca, dengan demikian dia dapat nilai A gitu. Penyebabnya apa? Penyebab karena belajar. Akibatnya? Akibat. Jadi juga sering kalian tulis di awal kalimat, tapi nggak tahu apanya yang jadi ya, penyebabnya apa, akibatnya apa. Jadi setiap selesai satu kalimat sebenarnya ada kalimat-kalimat yang kalian nggak perlu pakai kata penghubung, kalian langsung lanjut kalimat selanjutnya, itu orang udah tahu kok, ini habis ini pasti ke sini, nggak perlu pakai jadi terus, jadi ya berarti. Oleh sebab itu, karena apa ya, virus corona sedang marak, oleh karena itu kalian harus pakai masker, jaga protokol kesehatan. Jadi penyebabnya apa? Virus corona. Akibatnya jangan kebalik ya. Ani tinggal di rumah sebab dia takut keluar rumah. Penyebabnya apa? Takut. Akibatnya dia nggak keluar. Sebab akibat. Oke. Untuk menyimpulkan bisa pakai dengan demikian. Singkatnya untuk menyimpulkan, yaitu mengulang poin utama. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Sudah bisa nulis dengan baik? Amin ya. Ini gimana sih? Ada pertanyaan? Ya. Di satu paragraf itu bisa nggak kita memakai sama sekali bisa. Kalau misalnya alurnya jelas, tanpa kata transisi pun sebenarnya bisa cukup jelas. Tetapi nanti antar paragraf kan kadang perlu tahu ya, dari paragraf ini ke paragraf itu kadang perlu transisi, tapi nggak selalu memang. Bisa jadi pakai setelah misalnya ya paragraf kesimpulan, pasti kan di satu bab kalian udah selesai tulis kesimpulan, paragraf kesimpulan. Setelah melihat semuanya ini atau dengan demikian kalian menyimpulkan. Cukup jelas untuk bagian paragraf ini kenapa begini. Ini gak usah direkod. Tadi barusan saya dari kantor tentang paragraf. Kalian nggak pernah dapat belum? Yang tingkat akhir? Nggak tahu. Nggak ingat. Nggak usah ya. Pokoknya paragraf ada kalimat pokok dan kalimat penjelas. Itu aja.
Jadi ketika nanti kalian menulis, bikin outline, sudah mulai tulis poin-poin pokok yang ingin disampaikan, kemudian dari setiap poin itu kalian kembangkan jadi paragraf. Jadi bukan kalian nulis paragraf dulu baru mikir ide pokoknya apa. Kadang kalian nulis tanpa perencanaan, karena asal ngalir. Nggak tahu ide pokoknya apa. Nanti di kelas ini sampai di pertemuan selanjutnya kita akan bikin kerangka outline supaya kalian jelas dulu kerangkanya apa, poin-poinnya apa. Lalu kalian bisa menulis dengan jelas setiap paragraf poinnya bisa jelas. Itu harapan saya ya. Oke, tadi paragraf saya sudah jelaskan. Ada paragraf deskripsi, eksposisi, ini nggak usah. Deskripsi, mendeskripsikan sesuatu. Paragraf eksposisi, paragraf yang berusaha menjelaskan sesuatu atau memberikan sesuatu. Oke. Atau pengertian yang sering bertolak belakang. Beberapa dari kalian yang tingkat 1 ya, mau mengerjakan eksegesis ya, papernya. Saya pikir lebih baik eksposisi aja, karena eksegesis agak berat. Nah, kalau eksposisi sebenarnya gampang ya, kalian tinggal baca satu perikop kan, perikop, kalian temukan poin-poinnya, kalian tinggal menjelaskan poin-poin itu menggunakan ya selain argumennya dari komentari, buku tafsiran, atau dari jurnal. Kadang komentari atau jurnal itu kan bisa berbeda. Nah, menurut kalian poin ini lebih bisa didukung dengan penjelasan seperti apa? Jadi itu eksposisi ya. Kalian mengekspos satu ayat itu ngomong apa, kalian jelaskan. Tuh. Sebenarnya kalau mau tulis paper eksposisi sih gampang. Di STRI saya paling senang ngerjain paper eksposisi. Karena tinggal bikin poin-poinnya, tinggal argumen, cari tafsiran, selesai. Itu 3 hari bisa selesai kalau kalian kerjakan. Sultan ya. Ada yang lebih sultan di sana sih. Teman saya kerjain paper 20 halaman 3 hari. Dan nilainya A. Apa? Oke ya. Yang mau eksposisi seperti itu. Kemudian paragraf argumentasi kayaknya hampir nggak ada kalian yang pilih topik argumentasi. Ada nggak yang pilih topik ini argumentasi kemarin? Kebanyakan eksegesis sama bahas konsep ya. Konsep. Ipon nggak masuk kelas ya? Kamu diam sekali. Kamu topiknya apa? Argumentasi nggak? Keinginan, kedagingan, keheningan. Keheningan. Oh, okay. Kalau nggak ada kita lewat argumentasi udah. Paragraf narasi lebih banyak dipakai untuk kalau kalian baca novel ya, banyak narasi. Jadi kalau kalian bukan jadi penulis novel, nggak usah. Ini udah tadi. Ini mah udah semua, aku lewatin aja. Saya ulangin lagi ya, syarat pembentukan paragraf. Perlu ada kohesi, kesatuan, menyatakan satu hal. Kalau paragraf kalian nggak jelas, saya akan coret, saya akan tanya, ini sebenarnya kamu ingin menyampaikan apa gitu. Kalau kamu sendiri nggak tahu kamu mau menyampaikan apa, apalagi pembaca. Jadi selalu perjelas satu paragraf itu, kamu ingin menyampaikan satu hal itu apa. Jadi ada kalimat utama, kalimat penjelas, kemudian koherensi ya, kepaduan. Kepaduan dari satu paragraf itu semua harus kompak tertuju kepada satu hal. Kalau ngomongin operasi plastik itu nggak baik,
Fokusnya ke situ, jangan kemana-mana. Bisa pakai repetisi, kemudian kata ganti. Kata ganti itu menghindari monotoni ya. Jadi jangan diulang-ulang kata yang sama sampai saya bosan. Bisa pakai kata ganti, kemudian kata transisi untuk menyambung antar kalimat, meskipun nggak semua pakai transisi. Metode pengembangan paragraf tadi saya sudah kasih ya. Oke. Ini contoh repetisi. Di dalam hidupnya manusia membutuhkan kasih sayang. Kasih sayang itu dibutuhkan untuk menjaga harmoni. Tanpa kasih sayang. Nah, topiknya apa? Kasih sayang. Sudah dia ulang-ulang ya, kasih sayang. Kata ganti kenapa perlu? Coba kalian baca kalimat ini ya. Lukman dan Umi adalah dua kakak. Itu diganti mereka, kemudian diganti dengan kata keduanya, kemudian mereka. Kalau saya baca tulisan kalian, misalnya ya, sering diulang-ulang. Hesikasem adalah suatu praktek keheningan. Hesikasem harus dilakukan. Hesikasem tanpa apa ya, terlalu monoton ya, jadi membosankan. Apalagi misalnya kata Lukman dan Rumi ya. Lukman dan Rumi adalah dua kakak. Lukman dan Rumi tinggal di sebuah komplek. Lukman dan Rumi hidup rukun. Yang dengar mungkin juga akan bosan telinganya ya. Ada kata lain. Jadi gunakan kata ganti, meskipun repetisi perlu ya. Tapi kalau bisa lebih bervariasi. Ini kata transisi juga tadi sudah, tambahan, tujuan, singkatan. Contoh penggunaan kata transisi. Dalam hidup selalu ada kebahagiaan dan kesedihan. Kedua hal itu datang silih berganti. Kedua hal itu yang gabungkan, itu kata ganti. Seperti siang dan malam. Kebahagiaan selalu diharap. Seperti halnya kebahagiaan, dia membandingkan di sini kesedihan datang juga walaupun tidak diharapkan. Kemudian ringkasnya dia menyimpulkannya. Jadi satu paragraf itu jadi jelas. Karena ada penggunaan kata transisi yang jelas. Tuh. Ini nggak usah. Kayaknya sih nggak usah ya. Klimaks sampai klimaks. Perlu nggak usah. Perbandingan dan pertentangan, analogi, metode contoh. Kalau contoh apa ya, dari pengembangan gagasan dengan contoh hal umum atau generalisasi. Itu tadi saya udah bilang, ini kalimat utamanya di mana ya? Coba kalimat topiknya yang mana? Kalimat pertama. Kalimat pertama, kemudian dia jelaskan dengan contoh-contoh ya. Jadi dari ini proses dia menggunakan kata ganti, ada kata transisi, ada pertama, kedua, ketiga, terakhir. Jadi kita langsung tahu prosesnya mulai dari mana, apa yang terjadi. Kecelakaan itu terjadinya kronologisnya seperti apa, dia jelaskan pertama, kedua, ketiga. Metode sebab akibat. Anak-anak itu malas bekerja. Dapatkah mereka bertahan dalam kemalasan ketika mereka lapar? Karena malas bekerja, mereka mencuri jemuran orang. Mereka menjual pakaian orang dengan harga yang sangat murah. Itu apa ya? Keruan apa itu? Keruan saja pembelinya curiga. Apa itu keruan?
Tapi diberinya juga sebagai tindakan pura-pura. Sementara ia menelepon polisi, para pencoleng itu makan di warung dengan enaknya. Ketika mereka selesai makan, polisi sudah menjemput mereka dengan borgol. Mereka tidak bisa mengelak. Oke. Ini menjelaskan apa? Akibatnya apa? Ditangkap. Apa? Akibatnya? Tadi saya nanya akibatnya apa? Jawabannya? Angkat kalimat dia yang terakhir tadi. Akibatnya? Karena mereka malas. Sebab mereka apa? Ulang. Karena mereka malas, sehingga mereka mencuri. Karena malas sehingga mencuri ya. Hubungannya kira-kira gimana? Karena malas mereka mencuri. Oh ya ya, oke. Tapi paragraf itu sebenarnya poinnya apa? Poinnya intinya kalimat utamanya mereka itu kalau malas itu kan penyebab, kan kita ingin tahu topiknya akibatnya apa yang terjadi, mereka masuk penjara ya karena apa mereka masuk penjara? Karena mencuri, karena malas dan kebodohan mereka ya itu. Jadi poinnya ingin bilang kalau mereka itu sudah tertangkap polisi. Kalau ini mereka kini mendekam di penjara. Kalimat topiknya di mana? Pertama mereka mendekam di penjara, kemudian dijelaskan alasan-alasannya secara lebih detail. Sebenarnya di akhir juga dia tutup lagi ya. Itulah sebab-sebab mereka di penjara. Jadi ini di awal dan di akhir kalimat topik. Dari umum ke khusus ini nggak usah lah ya. Dari khusus ke umum. Klasifikasi nggak usah juga, definisi nggak usah. Oke, selesai bagian pertama. Ada pertanyaan untuk bagian ini? Sudah bisa tulis paragraf tanpa dimarahin Pak Ibu. Seakan-akan kayak membuat memakai akibat dulu. Untuk menghindari itu apa ya? Banyak membaca. Lalu masuk paragraf kedua kita pakai kata sepuja atau sebab. Nah, masuk paragraf kedua, awal kalimat nggak bisa langsung sehingga atau sebab. Karena sebelumnya nggak ada apa-apa, tiba-tiba sebab atau sehingga itu apa yang terjadi gitu, kok ada sehingga. Jadi kalimat topiknya pasti nggak jelas. Kalau kalimat topikmu, poin-poinmu udah jelas, harusnya tulisanmu akan lebih jelas. Tinggal mengembangkannya seperti apa. Kalau kalian pakai sehingga di awal kalimat, saya udah tahu ini cuma asal nulis ngalir aja ya, tanpa tahu poin-poin utamanya sebenarnya apa. Tadi saya mau ngomong apa ya?
Kata penghubung bisa kecuali itu menyimpulkan. Awal paragraf gak mungkin dimulai dengan penghubung. Kamu menghubungkan apa gitu? Kamu kan melanjutkan topik yang pertama, tapi kan kalimat topiknya pasti beda kan? Kan udah ada pengembangan. Operasi plastik tidak baik. Kemudian yang selanjutnya operasi plastik itu misalnya dilakukan oleh orang-orang yang apa gitu. Masih berhubungan tapi kan topiknya sudah beda. Jadi gak mungkin paragraf selanjutnya itu di awal paragraf kamu tuh pakai kata penghubung. Kecuali menjelaskan proses pertama. Kemudian paragraf kedua tulis kedua, itu masih bisa. Kalau seandainya Apa? jawabannya Boleh. Tapi menurutku nggak usah pakai pertanyaan-pertanyaan gitu tulisan itu. Banyak sih kakak tingkat yang lalu bagaimana? Itu kalau pakai pertanyaan mungkin untuk khotbah cocok ya. Lalu bagaimana? Tapi kalau tulisan mengapa? Karena kayaknya nggak perlu sih. Kayaknya nggak perlu. Banyak pertanyaan yang menurutku nggak perlu. Itu nggak bikin menarik juga tulisan kalian gitu. Kalau khotbah mungkin perlu pertanyaan supaya orang agak berpikir ya. Kalau tulisan tergantung ya. Jangan banyak-banyak. Orang sudah tahu sih ya itu akademis. Kecuali kalian tulisannya bukan akademis. Iya. Dari itu jadinya diulang-ulang kan? Mengapa hesikasem baik? Hesikasem baik karena jadi kayak iya gitu. Kecuali ada pertanyaan yang misalnya kalau di introduksi di awal dari tulisan kalian introduksi mungkin orang ada banyak pertanyaan. Nah, mengapa kita harus mengerti hesikasem? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti akan kalian jawab di isi dari paper kalian. Nah, itu bisa, tapi kamu nggak langsung jawab di introduksi juga gitu. Cuman pertanyaan supaya orang tahu sebenarnya pertanyaan dari risetmu itu apa. Ada question lagi? Iya. Tadi kan kata ganti itu kan digunakan atau kata cerita ini tidak digunakan dia paragraf kita tadi bertanya sehingga kita melakukan di bawahnya katanya tidak ulang. Sebenarnya kan untuk mandor itu masih sering kata ganti orang itu mereka atau keduanya atau lainnya. Kan ada beberapa kata yang cuma berdiri sendiri, contohnya sih. Contohnya kalau kita kasih kata ganti itu sih pada contoh apa? Kan bisanya atau praktik ini hesikasem praktik ini menggunakan enggak kan karena udah alurnya kan sudah ada, orang sudah tahu ini ngomongin hesikasem. Atau kalaupun mau hesikasem terus, jangan di awal kalimat terus hesikasem adalah, hesikasem berguna, hesikasem begini, hesikasem begitu. Agak apa ya, nggak salah, cuman kurang indah aja paragrafnya gitu. Ya boleh. Iya, kali ini. Oke, masih ada. Tadi saya lupa mau ngomong apa tapi nggak ada, kita lanjut ya. Baru 50 menit masih ada. Betul. Cocok. Saya kasih waktu berapa ya? 20 detik kali ya. Untuk lihat gambar ini, nggak boleh ada yang pegang pulpen. Kalian yang nggak bawa pulpen gimana ya? Bisa gambar pakai laptop? Bisa lah. Bisa lah, bisa.
tinggal buka apa? Microsoft Word ya. Microsoft Word bisa. Tinggal bikin garis, bikin lingkaran, bikin kotak, bikin segitiga mah Microsoft Word semua ada. Oke ya, semua bisa ya. Waktu 20 detik dimulai dari sekarang. Silakan lihat gambar di depan, nggak ada yang pegang pulpen. Pulpen, ballpoint, pulpen, ballpoint. 20 detik. Butuh waktu, saya kasih. Oke, silakan gambar nomor 1 sampai nomor 5. Oh iya, mau di laptop juga bisa. Laptop lebih gampang, tinggal ambil kotak, tinggal ambil segitiga, lingkaran. Microsoft kan ada semua. Oh, nomor 4 pakai garisnya di FB line. Saya bilang apa, silakan dikerjakan sesuai instruksi ya. Nah, daripada kalian ngantuk kan, menggambar sedikit. Gampang kalau punya pola, struktur yang jelas. Jadi informasi itu kalau terorganisir, disusun tapi kita bisa tangkap polanya dengan lebih baik. Yang benar semua saya kasih hadiah, tapi nggak ada yang benar semua. Jadi ketika kalian nulis, membaca artikel jurnal, buku, semuanya itu punya pola ya, pola yang umum. Dan kalau pola umum sudah saya jelaskan minggu lalu ya. Pola umum dari artikel jurnal misalnya dimulai dari apa? Ada introduksi. Oke, ada abstrak. Terakhir ada kesimpulan, ya. Buku juga sama. Kalian berdua masih berantem ya. Nanti pindah ya, kalau ribut. Buku juga sama. Ada introduksi, kata pengantar, kemudian isinya, kemudian ada kesimpulan. Kalian main sepak bola pun ada formasinya. Yang di depan udah tahu kalau striker. Oke, yang di belakang kalian masih kenal David Beckham? Dia posisinya di mana? Dia belakang celah. Kemudian kalau kalian nonton mulai dari awal langsung lagi. Nggak mau tahu ya, pokoknya akhirnya gimana ya gitu. Terus kalau ada pemain favorit, kalian perhatikan pemain favorit gitu ya. Kemudian biasanya ada kerja sama tim juga. Itu tim striker kan butuh orang untuk ngoper ke dia kan. Tuh. Kemudian permainan kan ada strateginya juga.
Formasi. Ya. Ada formasi, ada pola ya. Oh ya, pola. Oke. Dengan ada pola ketika kalian nonton kan jadi enak ya. Permainan juga jadi enak kalau ada polanya. Kalau semua jadi striker bingung kan nanti ya. Semua. Jadi kalian nulis buku, buku juga terdiri dari bab. Ada bab, ada subjudul, ada judul, ada bagian-bagian lebih kecil, ada paragraf, ada kalimat, ada kata. Oke. Jadi polanya mesti jelas, pasti ada ide pengendali. Makanya saya tanya topik kalian apa, setelah kalian tahu topik kalian apa, mulai pikirkan pokok pikiran, poin-poinnya, 3 argumen misalnya ya. Atau kalian kalau eksegesis, saya tanya 3 poinnya apa. Kalian menemukan poin-poin di dalam eksegesis. Atau ketika kalian mau bahas konsep, ya poin-poin dari konsepnya apa. Kalau kalian mau bahas buku, poin-poin dari buku itu apa? Jadi sudah mulai ada poin-poin, pokok pikirannya. Kemudian untuk mendukung poin-poin itu ada ide-ide utama yang bisa mendukung itu nanti dari paragraf-paragraf yang lebih kecil. Siapa yang sudah mulai dipikirkan poin-poinnya? Sudah ada poin. Topik kalian sudah mulai ada poin. Oke. Oke. Setelah ada poin, susun ya ide utama. Jadi ide itu sama ya. Setiap ide itu mesti kalian tahu bagaimana mengorganisasi ide supaya itu jadi runtut ya. Kenapa ide ini duluan, baru ide yang ini? Kenapa poin ini duluan, baru poin yang selanjutnya? Kan dari poin ke poin juga tetap masih ada hubungan ya. Kalau ada topik, poin 1, 2, 3 itu mesti berhubungan juga dengan topik. Kalau ide kalian disusun dengan runtut, orang bacanya jadi enak, bisa ngikutin. Ya. Jadi setelah bikin kerangka, idenya itu kalian mesti mikir, saya mau mulai dari mana? Mulai dari menjelaskan, kemudian menjelaskan apanya dulu, mau kasih contoh, baru mau kasih kesimpulan. Ya. Jadi pikirkan dari dari judul besar ke subjudul, itu poin-poin, sampai ke paragrafnya, poin-poin kecilnya, itu mesti kalian tulis dan urutannya mesti nyambung. Ya, itu kenapa kita belajar alur pikir. Jadi informasi pendukung itu bisa misalnya kalian menjelaskan prinsip hesychasm, menjelaskan konsep apa, mengasihi di dalam Matius misalnya, atau kalian menjelaskan masalah, proses, dan nanti di kesimpulan mungkin ada aplikasi ya dalam situasi hidup. Kemudian kalau kalian mau menjelaskan alasan kenapa poin-poinnya seperti itu, Edison dari tadi ngomongin apa? Alasan, ya kalian harus kasih argumen ya. Kenapa poinnya A, B, dan C ada argumen yang jelas, kasih persuasi kita kan ingin meyakinkan orang dengan opini kita. Kenapa penafsiran mengasihi itu seperti ini, bukan yang lain gitu. Berikan dengan alasan. Kalau mendeskripsikan ya kasih detail-detailnya. Apakah tempatnya atau prosesnya. Fakta dan statistik mungkin perlu ya diintroduksi kalau misalnya ada hal-hal yang ingin kalian jelaskan. Kenapa konsep ini penting? Kenapa konsep hesychasm penting?
Kalian bisa kasih data, kasih fakta, kasih statistik. Bahwa misalnya di Amerika, anak-anak muda mulai mencari hal-hal spiritual. Karena apa ya, Amerika itu negara yang sebenarnya sibuk ya, semuanya serba instan. Jadi orang nggak punya waktu untuk berdiam diri. Nah itu diintroduksi kalian bisa kasih fakta dan statistiknya. Kemudian kutipan riset, itu nanti di historiografi, diintroduksi juga, kalian harus kasih hasil riset selama ini seperti apa. Makanya saya suruh kalian cari jurnal, cari buku, sudah mulai baca. Oke ya. Ini itu paragraf. Jadi mengenal pola organisasi. Kalau saya tanya, definisi dari pelawak itu apa? Penghibur, lucu, humoris. Tapi misalnya Orna lucu, tapi dia belum tentu pelawak. Jadi definisi kalian masih terlalu umum ya. Oke, jadi pelawak itu memang misalnya orang yang lucu, menghibur, tapi kurang. Mesti ada ciri-ciri yang membedakan pelawak dari yang lain ya. Pelawak beda dengan badut. Jadi bedanya di mana? Kalau pelawak dia menghibur dengan apa? Memberikan lelucon-lelucon ya, yang bikin orang ketawa. Tapi ini kan juga masih agak abstrak ya. Misalnya Edison juga suka suka bikin orang ketawa ya. Tapi belum tentu pelawak. Jadi kita bisa kasih definisi yang lebih spesifik, kita bisa kasih contoh misalnya Raditya Dika atau Anas ya. Itu kan mereka pelawak ya. Jadi coba jelaskan kata komputer. Apa definisi komputer? Alat elektronik komunikasi. Oke. Komputer kelasnya masuk ke alat elektronik, benar. Tapi setelah itu yang membedakan dia dari hair dryer, ya saya tahu. Terus komputer apa? Enggak nyambung. Ciri yang membedakan apa ya? Coba Pak Andro, apa itu komputer? Orang yang belajar. Saya nggak tahu. Apa itu? Nah, kalau komputer fungsi fungsionalitasnya lebih banyak, bisa komunikasi, dari info, dari data, mengadakan sesuatu. Tapi handphone juga bisa. Bedanya apa dengan handphone? Kalau komputer di bawah. Tapi sulit susah. Apa itu? Udah. Kalau susah kasih merek aja. Kalau laptop itu misalnya Asus. Jadi kalau kalian kasih definisi mesti jelas ya. Apa yang membedakan? Susah ya komputer, saya nggak belajar komputer. Ini urutan waktu udah ya.
Menjelaskan urutan waktu bisa. Oke. Perbandingan dan kontras, kalau menjelaskan persamaan juga demikian pula. Begitu juga pun sama-sama. Jadi pakai semua kata-kata ini ya, jangan juga terus. Perbedaan sebaliknya tetapi. Ini nggak usah latihan lah ya kalian. Kalau misalnya kalian mau membedakan dosen A dan dosen B, kalian mau lihat persamaannya, ya kalian klasifikasikan dulu persamaan di dalam hal apa. Misalnya dalam hal daya mengajar, suasana kelas, kemudian misalnya jenis ujian, itu hal yang ingin kalian bandingkan. Jadi kalian bisa susun paragrafnya, udah tahu poin-poinnya. Coba ya, satu orang, ada yang mau coba bikin paragraf yang menjelaskan perbedaan dan persamaan dosen A dan dosen B. Dosennya terserah. Ini rahasia kita ya. Kan cuma menjelaskan persamaan dan perbedaan. Kok kalian astaga sih? Emang kita ngomongin orang. Menurut saya SPT Soteria, Pak Hendi yang mengajar, mengajar studi, pakai kata-kata transisi yang saya kasih tadi. Coba ya, kata transisinya dipakai. Menjelaskan persamaan dan perbedaan. Jangan cuma Pak Hendi ngajar ini, Pak Santos ngajar itu. Sedangkan Pak Santos bawa Pak Hendi bawa laptop. Ini sudah dikasih ya kata transisinya supaya enak ya. Coba jelaskan persamaannya misalnya. Oke. Ini Mas Santos mengajar pada bidang mata kuliah yang 1. Begitu juga dengan Pak Hendi yang mengajar di bidang. Begitu juga persamaan. Ya. Berbeda dengan Pak Hendi yang mengajar bahasa. Oke. Ya. Oke ya. Saya sudah kasih, kalau kalian nggak pakai ini semua, nanti saya coret juga tulisannya. Pokoknya saya sudah kasih, tinggal kalian pakai. Sebab akibat. Coba yang suka ngomong ini, jelaskan dampak corona terhadap studi di STTSP. Ayo, susun kalimat yang baik. Wabah COVID-19 menghambat pembelajaran di Indonesia. Terus Pembelajaran di Indonesia. Sehingga anak-anak STT ya, kenapa sehingga di awal kalimat tadi? Kan kamu sudah menjelaskan wabah COVID menyebabkan studi terhambat. Nggak perlu kata-kata sehingga juga. Langsung aja. Lanjut. Wabah COVID-19 menghambat studi di STT Soteria. Terus? Wabah COVID-19 menyebabkan seluruh proses pembelajaran di Indonesia berhenti. Dampaknya, STT Soteria sebagai salah satu instansi pendidikan di Indonesia pun mengalami proses pembelajaran. Kenapa dampaknya di awal? Ya. Mas, kan tadi wabah COVID sudah melanda seluruh studi ya, yang ada di Indonesia. Kenapa pakai dampaknya di kalimat selanjutnya?
kaitannya dengan kalimat sini. Maksudnya kan ada COVID di situ, kemudian itu proses pembelajaran. Yang dampaknya itu kan juga di apa salah satu proses pembelajaran. Oh, berarti kamu harus ngomong. Salah satu dampaknya juga, iya. Jadi jangan, kalimat pertama kan sudah selesai. Wabah COVID itu menyebabkan pembelajaran itu. Sebab dan akibatnya sudah ada. Terus kamu dampaknya lagi, yang mana yang menyebabkan dampak itu yang nggak jelas. Iya, nggak jelas. Jadi yang mendampakkan ke ini wabahnya atau itunya, karena tadi kalimatnya udah selesai. Satu kalimat itu sudah selesai, dampak dari COVID pembelajaran terganggu. Jangan dampaknya lagi. Kamu mau menjelaskan salah satu dampaknya itu juga ya kena di SP, lalu kamu jelaskan. Ya. Jadi tadi sehingga dampaknya di awal kalimat itu diharamkan ya. Bisa kalau kalian pakai di awal kalimat setelah kalian menjelaskan misalnya ya, wabah COVID sudah melanda seluruh dunia. Ini kan belum ada sebab akibat, cuma bilang ada wabah COVID melanda seluruh dunia. Dampaknya adalah misalnya pendidikan juga terganggu. Nah, itu baru bisa nyambung. Oke ya. Lanjut. Salah. Oke. Kena jemuran massa, maka hujan. Benar nggak? Karena hujan, maka jemuran basah. Kalau saya bilang karena jemuran basah, maka hujan, benar nggak? Tapi bisa jadi kan? Jemuran basah bisa jadi kena hujan. Tapi nggak selalu, karena jemuran basah itu bukan selalu kena hujan. Bisa aja ada orang iseng kan basah. Okay. Jadi ini sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena ada Cilacap maka kena virus corona. Karena kena virus corona. Oh, bukan. Oke. Riko kena virus corona. Pasti karena dia keluyuran di luar. Oke. Itu bisa. Karena kena virus corona pasti kamu keluyuran ya. Benar enggak? Sebab dan akibatnya itu belum itu ya. Kebalik ya. Karena virus corona maka kamu pasti keluyuran. Itu kebalik kan bisa gitu. Bisa jadi kalau karena dia keluyuran terus kena virus bisa jadi. Tapi kalau dia kena virus kan belum tentu kan. Oke. Jadi ketika menjelaskan sebab akibat, yang jelas sebab dan akibatnya ya. Karena ya tadi ini contohnya kena pandemi corona ada banyak akibat. Sakit perut. Bukan karena sakit perut. Misalnya kalian menjelaskan sebab karena ada PHK, maka kriminalitas meningkat. Pertengkaran keluarga,
Kemudian harga diri menurun. Oke ya. Jadi yang sebab apanya? PHK-nya menyebabkan putus hubungan. Atau kalian bisa menjelaskan banyak sebab terhadap satu akibat ya. Jadi misalnya satu akibat terjadi nggak selalu cuma satu sebab, bisa ada banyak. Berapa penyebab? Bagi kalau orang Jadi bisa begini. Tadi kriminalitas naik belum tentu cuma karena PHK. Bisa karena ada banyak kemiskinan, kepolisian. Maksudnya kalau kepolisian itu nggak menjalankan tugasnya dengan baik, mungkin ya. Atau bisa dua sebab menyebabkan dua akibat ya. Ini contoh, karena PHK bisa menyebabkan kriminalitas dan pertengkaran keluarga. Kemiskinan juga sama menyebabkan, bisa jadi. Jadi hubungannya bisa banyak. Oke. Dampak corona terhadap studi. Karena corona studi jadi terbengkalai. Tapi bisa jadi studimu terhambat juga bukan karena corona doang. Karena uang saku nggak cukup. Oke ya. Oke, saya akan cepat. 3 menit lagi kita break. Klasifikasi nggak terlalu penting ya. Paling kita sudah belajar metode klasifikasi ya di dalam biologi. Dari yang tadi misalnya komputer masuk ke alat elektronik, kemudian dari alat elektronik kamu klasifikasikan lagi. Kalau film misalnya kalian klasifikasi jadi ada film komedi, film horor, film misteri. Kalau misalnya kalian mengklasifikasikan berdasarkan tanaman itu ya ada bagian daun, bagian akar. Oke, kalau misalnya teologi bisa diklasifikasikan jadi sistematika. Kalau misalnya sumber stres, bisa klasifikasi jadi apa ya? Sumber stres apa aja? Oke, dari masalah ekonomi bisa dari sumber stres, apa lagi? Relasi dengan teman, masalah pekerjaan bisa ya. Daftar, tinggal kalian mendaftarkan. Misalnya, contoh daftar hewan mamalia. Hewan mamalia, ikan paus. Si Maxon mulai berpacar, si Maxon berangkat. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada, jelas? Sudah bisa nulis paragraf dengan baik? Pasti membaca dan mencatat. Tugas minggu lalu saya sudah minta kalian cari sumber, cari bahan. Harusnya kalian sudah mulai membaca dan mulai mencatat. Poin-poin dari sumber-sumber yang kalian baca, sudah mulai kumpulkan kutipan. Ya, jadi langkah awal baca abstrak, pendahuluan, kesimpulan, indeks. Nah, kalau kalian baca ketemu itu sesuai kira-kira mendukung topik kalian, langsung kalian bikin catatan. Kasih kutipannya, misalnya paper ini halaman berapa, intinya ngomong apa, kasih halamannya, catatan kakinya. Itu ya yang saya minta kemarin minggu lalu ya, sudah kumpulkan bahan. Nah, di dalam membaca dan mencatat itu selalu kenali thesis statement ya, thesis statement dari buku dan jurnal yang kalian baca. Kalau kalian tahu thesis statement-nya, kalian akan tahu paper ini bisa nggak mendukung paper kalian nanti. Buku ini bisa nggak mendukung paper kalian.
Jadi dari tesis statement kita tahu kan posisi penulis. Kalau posisinya sama, berarti kemungkinan besar dia bisa mendukung. Kemudian lihat argumen-argumennya. Setelah kita tahu paper itu mungkin bisa mendukung, kita lihat argumennya. Argumennya ada berapa, dan itu sesuai nggak? Kadang mungkin meskipun tesis statementnya mendukung, belum tentu argumennya mendukung argumen kita ya. Kemudian catat hal-hal penting dan menarik juga dari paper itu, dari buku itu. Siapa yang sudah memulai begini? Ada yang sudah mulai mencatat? Sudah mulai kumpulkan kutipan? Coba angkat tangan yang sudah mulai mencatat. Ada yang ngasih tahu? Doanya sama Tuhan, masa-masa. Oke ya. Sehari 10 artikel belum ya kalian? 2. Sisanya nonton, tidur, telepon. Tidur ya, betul ya, tidur habis itu. Berharap bangun tidur papernya jadi sendiri. Oke, pemetaan dan pemanfaatan historiografi. Setelah kalian kumpulkan bahan-bahan itu, mesti ada pemetaan ya. Pemetaan itu maksudnya apa? Peta kan? Bahan, makanya saya bilang bahan-bahan itu mesti kalian bikin di dalam folder sumber utama sama sumber yang kedua, sekunder. Kemudian masih bisa dibagi-bagi lagi ya, dibagi sumber utama bisa dibagi lagi ke dalam misalnya poin 1, poin 2, poin 3. Jadi bahan-bahannya yang mana nanti masuk ke poin 1, ke poin 2, ke poin 3. Itu kenapa saya suruh kalian kumpulkan kutipan. Satu buku itu mungkin bisa masuk ke poin kedua, ke poin ketiga juga kan. Jadi kalian catat poin-poinnya, kumpulkan. Nah, di dalam kumpulan poin itu kalian kelompokkan, klasifikasikan ini. Jadi yang satu topik kalian taruhlah di dalam dokumen yang sama. Nanti baru untuk topik kedua, untuk topik ketiga. Itu kamu pemetaan ya. Jadi di dalam sumber kedua, historiografi ketika kalian baca sumber kedua itu akan sangat menolong. Misalnya kalau kalian mau tulis tentang Martin Luther, kalau langsung baca bukunya Martin Luther puyeng. Kamu baca orang yang pernah nulis tentang Martin Luther. Orang yang pernah nulis tentang Martin Luther pasti kan dia akan bilang Martin Luther pemikiran seperti ini, poin-poinnya seperti ini. Itu akan menolong kita untuk bikin poin kita sendiri ketika baca Martin Luther. Ya, jadi bisa ada 1 atau 2 buku buku yang sekunder yang kalian jadikan pegangan atau acuan untuk menolong alur pikir kalian. Jadi kalian bisa ngikutin cara pikir buku atau artikel tersebut. Misalnya ada artikel yang mirip banget sama yang mau kalian tulis ya. Nah, itu akan sangat menolong. Kalian ngikutin alurnya, cuman argumennya bisa berbeda. Gitu. Jadi sumber kedua itu memang menolong kita untuk memahami sumber utama. Kalau kalian bahas tentang konsep mengasihi ya, kalian baca buku tentang mengasihi, kemudian dia itu menjelaskannya seperti apa ya. Baru sumber kedua itu menolong kita menafsirkan sumber utama. Karena kalau kalian baca Martin Luther, belum tentu kalian ngerti Martin Luther ngomong apa. Jadi kalau kalian baca sumber kedua, dia akan menjelaskan Martin Luther ngomong apa. Jadi menolong kalian menafsirkan sumber utama. Kemudian kalau kalian baca sumber kedua, kayak jurnal artikel jurnal, itu menolong kalian familiar dengan diskusi ilmiah. Jadi ketika kalian usun historiografi ya, kamu bahas tentang kerohanian anak remaja. Kalau kalian baca sumber kedua,
di introduksinya dia pasti sudah kasih juga bahan-bahannya kan. Dia akan menjelaskan kerohanian anak remaja itu seperti apa, perkembangannya seperti apa. Jadi itu sudah menolong kalian, oh ternyata diskusinya sudah sampai di sini gitu. Ngerti ya? Kalian mau nulis introduksi, kalian baca introduksi orang lain, itu akan membantu. Hindarkan pengulangan, kemudian temukan keunikan dan kontribusi kita, itu yang saya tanyakan di awal ketika kalian memilih topik. Dan kalian membaca sumber-sumber yang ada, kalian mesti tanyakan ya, apa yang kalian tulis ini kontribusinya apa nanti? Apa keunikannya? Kalau orang lain sudah tulis, ngapain kalian tulis? Kalau orang lain sudah tulis tentang mengasihi, kenapa kamu tulis mengasihi lagi? Kamu harus bisa kasih argumen. Misalnya kamu menemukan, oh poin-poin yang disampaikan itu mungkin nggak bisa menjawab masalah di dalam gereja sekarang. Itu kenapa kamu perlu menulis mengasihi, dilihat dari perspektif, misalnya perspektif gerejawi, ya nggak tahu. Itu contoh aja ya. Sumber kedua itu adalah gelanggang atau sparring partner. Sparring partner tahu nggak? Kalau orang belajar tinju ya pasti ada sparring partnernya. Kalau dia belajar tinju nggak ada lawannya, nggak bisa belajar kan? Oke. Kalau kalian punya sumber kedua itu sparring partner, artinya kalian mencoba untuk berargumentasi dengan sumber kedua itu, kalian belajar dari lawan. Kira-kira kalau dia ngomong begini, saya bisa nggak kasih argumen yang baru? Ya, atau dia bisa nggak kasih saya argumen yang baru? Yang terakhir, analyze the trajectory. Menganalisa spesialisasi. Maksudnya ketika kalian baca sumber kedua, sumber kedua itu menolong kita untuk menganalisis ini apa ya, trajektori itu kayak kalau kalian bahas mengasihi kan luas banget. Jadi kalau sumber kedua itu akan menolong kita melihat bagian-bagian yang misalnya kalau bahas mengasihi ada bagian-bagian apa aja. Apakah ada area psikologi atau area praktis atau di dalam area teologi. Ya, jadi ada luas sekali. Jadi itu menolong kalian melihat itu secara lebih lebih komplit. Cuman sumber kedua saya sudah jelaskan agak ada kekurangannya. Karena pandangan orang belum tentu selalu benar. Orang yang nulis tentang Martin Luther bisa saja dia punya pandangan dia, asumsi dia sendiri, sehingga dia membaca Luther berbeda. Sama kalian membaca Luther dari perspektif ortodoks misalnya. Sama orang Reform baca Martin Luther mungkin berbeda. Ya, jadi memang ada bahaya, bisa aja menyesatkan ya. Dan kadang selektif, karena orang kalau nulis Martin Luther pasti udah punya asumsi sendiri, dia akan cuma mengutip bagian-bagian yang menurut dia mendukung pandangan dia. Padahal Martin Luther tulisnya 55 volume. Setiap volume segini. Kali 55 itu banyak banget. Tapi orang bisa bilang, oh Martin Luther itu sebenarnya melawan mistisisme. Padahal itu cuma beberapa bagian dari tulisan Martin Luther ya, yang misalnya dia itu nggak setuju dengan mistisisme. Tapi kalau kita baca Luther semuanya, sebenarnya ada bagian-bagian yang Luther setuju dengan mistisisme. Tapi karena dia mau mendukung argumennya dia itu cuma ngambil kutipan dari Luther yang melawan. Jadi itu kenapa selektif, jadi bahaya. Ketika kalian baca sumber kedua, ternyata belum tentu Luther berpikir seperti itu. Tuh ya. Tidak utuh, ya, tidak utuh. Nah, dia cuma bisa kasih sebagian ya, karena Luther sendiri nulisnya banyak. Orang yang mau nulis paper tentang itu paling 20 halaman. Jadi nggak akan utuh menyampaikan pemikiran Luther. Dan itu kan bersifat tafsiran. Alkitab aja tafsirannya bisa banyak sekali. Makanya ketika baca tafsiran mesti baca
minimal 5 untuk kalian membandingkan tafsiran yang berbeda-beda. Ya, yang bikin paper eksposisi tafsirannya minimal 5 ya. Buku tafsirannya. Ini ada pertanyaan dulu. Jadi kira-kira seperti ini prosesnya, baca dan catat, temukan perdebatannya. Di dalam perdebatan kalian mulai cari, bikin pengelompokan, pemetaan posisi. Kalau kalian papernya argumentatif, ya posisi ada posisi apa aja, kalian kelompokkan. Kemudian runtutan diskusi, alur diskusi, itu kan historiografi ya. Kalau historiografi kan sejarah penulisan, pasti kronologis. Dari dulu orang bahas tentang aborsi, pembahasannya dulu misalnya mempermasalahkan tentang hak seorang ibu. Nah, sampai sekarang itu permasalahannya apakah masih tentang hak seorang ibu, perkembangannya seperti apa di Amerika sekarang, kenapa aturan hukum tentang aborsi ini mulai dipermasalahkan lagi. Apakah kaum wanita sekarang di Amerika lagi karena pandemi ya kita nggak tahu. Jadi kalian perlu temukan runtutan diskusinya sampai di mana saat ini. Kemudian temukan pendapat umum. Kalau tafsiran rata-rata kadang tafsiran banyak yang sama, ya pendapat umum berarti seperti itu. Kalau kalian ingin kasih tafsiran yang berbeda, eksposisi tafsiran yang berbeda, kalian harus bisa kasih argumennya. Perbedaan tafsiran. Kemudian ada nggak topik-topik yang nggak pernah dieksplorasi? Kalian baca misalnya tentang doa, udah umum banget, sudah banyak banget yang nulis tentang doa. Pikirkan ada nggak yang belum pernah dibahas sama sekali? Bukan sama sekali sih, tapi nggak terlalu banyak dibahas. Kalau di ortodoks ya keuntungannya mungkin banyak yang belum bahas, kayak doa hening gitu ya, doa meditasi. Mungkin bisa. Kemudian temukan cara pandang baru. Doa udah banyak banget, mau lihat apa lagi? Ya temukan cara pandang baru dari sisi meditasi. Itu seperti apa? Dari sisi psikologi seperti apa? Berat ya? Nggak apa-apa, sih nggak ideal kok, karena kalian kan S1. Setidaknya ketika kalian mendeskripsikan, S1 kan sebenarnya skripsinya itu sampai tahap mendeskripsikan, menganalisa, temuan baru sebenarnya nggak terlalu ya. Asal kalian bisa temukan konsep-konsep yang ya, temukan konsep yang tafsiran-tafsiran yang bukan langka juga ya, tapi ya jangan sama yang udah orang tulis gitu. Setelah itu baru kalian temukan alasan kalian menulis. Setelah kalian baca tentang doa begitu banyak, kenapa saya mau nulis ini? Karena ada sesuatu yang ingin kalian jawab. Bahwa pembahasan doa selama ini nggak menjawab kebutuhan anak zaman sekarang. Orang nggak suka berdoa. Misalnya yang kenapa? Pikirkan, kenapa kalian perlu tulis? Kontribusi ilmiahmu apa? Kontribusi ilmiah artinya selain konteks kan, kemarin kalian menjawab masalah konteks. Gereja, orang kalau persekutuan doa nggak ada yang datang misalnya. Tapi secara ilmiah, secara akademis, kalian ada kontribusinya nggak? Orang sudah banyak nulis tentang doa, kalian menemukan sesuatu yang cukup penting untuk pembahasan di dalam dunia akademis. Di dalam teks. Di dalam, kalau eksegesis ya di dalam teks, kalian menemukan misalnya poin-poin yang berbeda gitu. Kalau bahas konsep, kalian menemukan konsep yang baru. Kalau bahas eksposisi, ya temukan poin yang berbeda yang mungkin sesuai konteks sekarang gitu. Tantangan di lapangan, ya tadi yang konteks ya, tantangan di lapangan, persekutuan doa, nggak ada yang mau datang misalnya. Terakhir temukan tokoh dan sumber utama.
Ini ya, sumber utama penting ya. Kalau kalian nggak bisa temukan sumber utama, susah kalian nulis. Karena nggak ada bahannya. Kalau Riko mau nulis tentang spiritualitas anak remaja, harus ada bahannya. Kalau nggak ada gimana ya? Sumber utamanya kalau kamu temukan satu tokoh, satu sumber utama satu, itu akan enak ditulis karena sudah ada guideline, pedoman. Kalian ikutin satu orang itu atau satu buku itu, ya kalian fokus di sana. Jadi pilih fokus topik yang akan ditulis. Saya asumsi kalian sudah sampai di sana ya hari ini. Sudah bisa menjawab ini semua. Ada pertanyaan? Pusing? Stres? Oh, itu berarti bagus. Itu artinya kalian memperhatikan. Dan kalian berpikir. Ya, udah mulai bikin struktur pendahuluan, tubuh, kesimpulan ya. Mulai masukin kutipan ke dalam, yang mana masuk ke pendahuluan, yang mana masuk ke isi, yang mana masuk ke kesimpulan. Enggak sih, kesimpulan nggak perlu kutipan. Pendahuluan aja ya, pendahuluan sama isi yang butuh kutipan. Karena paper kalian udah saya kurangin halamannya. Jadi pendahuluan mungkin sekitar 1 sampai 2 halaman aja. Jangan panjang-panjang. 1 sampai 2 halaman. Isi 6 sampai 9 halaman. Kalau 3 poin ya 1 poin sekitar 2 sampai 3 halaman. Kesimpulan mungkin sekitar setengah halaman aja, 2 paragraf. Atau 1 halaman lah maksimal. Oke, pendahuluan 1 sampai 2 halaman, isinya apa aja? Dari awal kita bahas topik, saya sudah minta kalian pikirkan kan? Pikirkan rumusan masalah, pertanyaan yang ingin dijawab, signifikansi dan relevansi dan urgensi. Itu semua akan masuk di dalam pendahuluan. Semua akan masuk di dalam pendahuluan. Jadi dalam pendahuluan kalian sudah kasih latar belakang masalahnya. Spiritualitas remaja. Kalian bahas sekarang di Amerika remaja-remaja tidak suka ke gereja. Oke. Kemudian kalian kasih juga kutipan-kutipan dari artikel yang sudah kalian baca. Misalnya Riko menemukan artikel ini bilang remaja mulai kehilangan interest terhadap hal-hal spiritual. Ya, kalian mulai rumuskan masalahnya. Dan itu pakai kutipan. Ingat ya, itu kenapa saya bilang itu historiografi. Karena kalian akan menjelaskan sejarah penulisan. Selama ini yang membahas spiritualitas remaja sudah bahas apa aja. Nah, itu masuk juga ke status perdebatan. Apakah ada perdebatannya? Misalnya tentang spiritualitas remaja. Ada bilang enggak, remaja justru sekarang mencari hal-hal yang spiritual. Siapa bilang mereka enggak tertarik hal-hal spiritual? Ya, ada perdebatan. Kalau kalian bahas eksegesis pun pasti ada perdebatan, mungkin atau perbedaan pandangan dan pendapat. Khususnya kalau kalian baca misalnya tafsiran ortodoks dengan tafsiran reform, mungkin berbeda, itu bisa masuk. Atau kalian temukan tafsiran-tafsiran yang berbeda, ya kalian jelaskan secara ringkas ya. Karena saya bilang pendahuluan itu cuma sekitar 2 halaman. Jadi ketika kalian ngutip penelitian orang itu harusnya ringkas aja. Jadi kayak kalau kita mau nonton kan kita nonton trailer dulu, nggak nonton filmnya dulu. Trailer itu kan kasih sedikit-sedikit buat kalian penasaran. Nah, kalian introduksi juga begitu. Nggak semuanya kalian masukkan. Kalian, oh ada perbedaan, ini menjelaskan konsep mengasihi seperti ini, tapi kalian udah jelaskan full. Nanti di bagian isi baru kalian jelaskan full. Ya. Habis itu setelah kalian lihat perdebatan-perdebatan itu, kalian baru masukkan pernyataan tesis. Maka paper ini akan melihat konsep mengasihi berdasarkan Matius 7 misalnya dari apa lah gitu, pandangan apa dan poin-poinnya apa gitu.
Baru kalian bahas metodologi, akan melihat ini dengan menggunakan metode eksegesis dan rencana pembahasan ya. Jadi ya poin-poinnya nanti masuk di situ. Nanti saya kasih contoh sih bagaimana menulis. Semua saya belum pikirkan contohnya. Jadi pendahuluan straight to the point, ringkas, jelas, padat. Langsung pertanyaan masalah yang ingin kalian jawab itu apa? Dan apa jawaban yang ingin kalian kasih? Jawaban yang ingin kalian temukan. Tuh ya, jangan bertele-tele. 2 halaman doang. Kemudian yang kedua ya tadi status questionnaires, status perdebatan. Orang-orang sudah mencoba menjawab, tapi kemungkinan masih ada bagian-bagian yang kurang yang belum mereka bahas. Itu yang ingin kalian sampaikan. Kalau kalian eksegesis, orang-orang sudah melihat poin-poin ini, tapi ada poin yang mereka belum lihat. Nah, kalian bisa tulis di situ di introduksi. Itu kenapa kalian ingin mengerjakan eksegesis ini. Ya, itu di introduksi. Kemudian proposisi kalian adalah ya solusi kalian yang akan kalian tawarkan. Argumentasi dan buktinya itu nanti masuk di pernyataan tesis. Ingat, pernyataan tesis ya sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Dan untuk menjawab pertanyaan itu, maka paper ini akan melihat eksegesis Matius 5 ayat 7 sampai 9 bla bla bla. Dah, introduksi selesai 2 halaman. Tapi seperti saya bilang, introduksi kan dikerjainnya di akhir ya. Kalian bisa mulai cuman bikin kerangka aja. Nggak usah tulis yang kalimatnya udah rapi banget, tapi udah mulai bikin poin-poinnya. Nanti langsung masuk ke bagian isi. Isi sekitar 6 sampai 9 aja, kan saya potong setengah ya, 6 sampai 9 halaman. Itu isi ya, berisi analisis, argumen, dan bukti pendukung. Ketika menganalisis eksegesis kan pasti menganalisis. Selalu tanya kenapa, alasannya apa, ya kenapa jawabannya seperti ini. Dan kalaupun kalian nggak menemukan jawaban, itu nggak apa-apa ya. Ada paper yang nggak menemukan jawaban, tapi dia memperjelas masalah. Jadi dia tetap memberikan kontribusi. Misalnya ada masalah yang belum bisa dijawab, tapi dia itu memberikan pandangan baru bagaimana melihat masalah itu. Nggak apa-apa. Apalagi dulu kami kalau di psikologi itu kadang menemukan ketika melakukan eksperimen hasilnya nggak mendukung. Ya kalian harus jelaskan kenapa nggak mendukung. Jadi itu tetap memberikan kontribusi, orang jadi tahu apa yang nggak berhasil gitu, dan yang nggak mendukung alasannya apa, gitu ya. Tapi kalau eksegesis kalian harus temukan jawaban. Jadi menemukan sesuatu yang lebih dalam, kalian nggak cuma melaporkan apa yang orang sudah kerjakan. Oke, bagian isi selesai. Kesimpulan kembali mengulang setelah melihat poin-poin di atas, argumen-argumen di atas, maka penulis menyimpulkan, kita dapat menyimpulkan bahwa apa? Jadi yang diulang adalah pernyataan tesisnya. Kalau pernyataan tesismu mengatakan doa hening adalah sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan, maka pernyataan tesismu itu diulang di kesimpulan. Setelah melihat poin-poin di atas, maka dapat disimpulkan bahwa doa hening adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan jemaat misalnya. Jangan pakai kalimat yang persis sama ya, saya bilang. Kemudian meringkas kembali argumen-argumennya. Karena apa? Argumen-argumen 3 poin itu kalian sampaikan kembali di kesimpulan. Udah selesai. Kesimpulan 1-2 halaman. Kalau perlu tambahkan aplikasi dan
ya aplikasi dan apa ya implikasi ya. Implikasinya bagi gereja, bagi orang Kristen, bagi akademisi apa? Setelah orang membaca tulisanmu terus memiliki dampak apa ya? Apa yang harus orang kerjakan gitu. Kalau kalian bilang doa hening itu penting, maka implikasinya ya gereja mungkin perlu mengadakan kebaktian doa itu nggak cuma doa syafaat, ya. Nah bisa. Cuma apa gereja, pendeta, hamba Tuhan harus mengajarkan jemaat untuk bagaimana mengambil waktu hening di dalam kehidupan sehari-hari. Udah selesai paper. Ya. Jadi memang persiapan itu memakan waktu paling banyak. 70% itu di dalam persiapan. Setelah 70%, kalian bahan-bahannya udah kumpul semua. Nulis itu gampang. Teman saya nulisnya itu ya 2 malam selesai. Karena bahan-bahannya udah ada. Tinggal ketik, 2 malam selesai. Asal kamu tahu apa yang mau kamu tulis. Kalau udah tahu kan enak ya, tinggal ngalir. Ya. Jadi nggak cuma dikumpulkan persiapan kalian, saya suruh kalian kumpulkan buku, artikel, menentukan topik, nggak cuma dikumpulkan, tapi mesti dibaca. Ini kalian saya anggap udah selesai ya, topik semua udah selesai. Siapa yang masih bingung dengan topiknya? Kita langsung bahas di sini. Masih ganti-ganti. Ganti eksposisi boleh. Yang penting menarik, cakupan nggak terlalu luas, jauhi topik yang sama. Kalian nggak mau bahas? Atau mau nanti pribadi di kantor? Pribadi ya, 26 orang ya. Yang udah jangan datang lagi ya. Mencari informasi, nanti saya akan cek kalian sudah cari apa belum, sumber-sumbernya. Membangun common place, saya sudah bilang kumpulkan di dalam folder, kalau Mendeley juga ada folder, kalian sudah bangun folder-folder itu, nanti saya cek. Mulai menyusun historiografi, mulai pikirkan dari bahan-bahan itu, alur historiografinya seperti apa, alur introduksinya nanti seperti apa, mulai kalian pikirkan. Ngerti nggak? Tadi saya sudah kasih contoh introduksi ya, mulai menyusun historiografi. Nanti saya kasih contoh bagaimana saya menyusun historiografi. Kan cuma 8 halaman kan papernya kan. Ya sekitar 6 sampai 9. Kalau papermu mau 12 halaman. Kan 8 sampai 12. Iya, nggak harus 8 juga. Iya, membangun common place pribadi. Kalian biasanya mencatat kutipan di mana? Di Microsoft Word, file-file gitu. Atau kalian nggak pernah menulis paper, nggak pernah kumpulin kutipan dulu gitu? Sambil buka, sambil ngetik, sambil kerja gitu. Kalau skripsi 70 halaman nggak bisa kamu sambil kerja sambil ngutip, kamu nggak tahu nih ngomong apa, kalian mesti ngumpulin dulu. Kalau saya pakai Evernote itu ya program ya untuk menulis catatan. Nah, di dalam catatan itu bisa kalian bikin file-filenya. Ini file misalnya tentang Martin Luther, ini tentang yang melawan Martin Luther, ini tentang apa. Jadi tinggal kalian catat gitu. Pakai mind map juga bisa kan, kalian sudah belajar mind map.
eh, textbook dan ensiklopedi itu penting ya. Textbook kan menolong kalau kalian misalnya mau bahas tentang doa. Kalau kalian dapat buku textbook tentang doa kan dia akan kasih sangat-sangat detail kalau textbook itu tentang doa. Tinggal kalian cari aja yang memberikan gambaran besar pembahasan doa itu bagian-bagiannya apa aja, elemen-elemennya apa aja, gitu ya. Kalau bahas misi, pasti kan kalau textbook dia akan memberikan misi itu ada misi apa aja, definisinya apa, gitu. Menolong. Kemudian first source, buku-buku sumber pertama, mau nggak mau memang harus kalian baca ya. Kalau kalian mau pakai pandangan bapak-bapak gereja Chrysostom ya kalian harus baca Chrysostom. Menyusun historiografi ini kan untuk bagian introduksi. Soalnya untuk paper menyusun historiografinya saya nggak minta banyak-banyak sih. Paling 3 sampai 4 artikel yang kalian kutip. Kalau skripsi ya mungkin harus 3 lah, 3 cukup. Cukup ya, cari artikel jurnal perdebatannya tentang topik tersebut. Sudah mulai membaca artikel jurnal dan buku. Kalau butuh kopi, ya perlu membaca cepat dan efektif kan saya sudah ajarin baca cepat. Harusnya sehari 10 artikel bisa baca cepat. Iya kan baca cepat. Tambah kopi aja kalau nggak kuat gitu. Kemudian catat isi dan argumen dan kumpulkan kutipan. Kalau kalian baca nggak kumpulin kutipan, nanti kalian yang rugi sendiri. Nanti kalian lupa apa yang sudah dibaca. Iya, kalian baca topik utamanya, argumennya apa, pernyataan tesis dari artikel dari jurnal ini apa, itu yang saya suruh catat. Saya ulang-ulang nggak kalian kerjakan sama aja, gitu ya, nggak ada gunanya. Harus kalian kerjakan. Karena sambil kalian catat, kalian mulai berpikir ini argumennya mendukung saya, ini masuk di mana, kan memoles. Yang eksegesis mulai baca tafsiran. Kalau nggak baca tafsiran, kalian mau ngapain gitu ya? Baru setelah itu kalian bisa merumuskan pernyataan tesis yang baik. Kalau nggak membaca nggak bisa ya. Oke, hari ini sampai di langkah ketiga aja, merumuskan pernyataan tesis. Saya ingin tahu kalian sudah kumpulin sampai di mana bahannya dan sudah mulai punya tesis statement nggak? A working thesis yang bisa dikerjakan. Sampai di sini dulu.